Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Leni Romianti. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang 10.2 berkaitan tentang elips dan hiperbola. Sebelumnya kita telah membahas di 10.1 yaitu tentang parabola, di mana Anda harus memiliki 4 kompetensi yang harus Anda kuasai, yaitu yang pertama, Anda harus mampu menentukan persamaan bakunya. Kemudian yang kedua, Anda juga harus mampu menentukan titik fokusnya. Kemudian yang ketiga, Anda juga harus mampu menentukan disentrisnya. Dan yang terakhir, Anda juga harus mampu menggambarkan grafiknya. Nah, itu adalah 4 kompetensi yang harus Anda kuasai untuk pertemuan sebelumnya. Selanjutnya untuk kali ini, yaitu di sini kita juga harus memiliki 4 kompetensi dasar yang harus Anda kuasai setelah mengikuti perkuliahan hari ini. Akan tetapi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 2 untuk kategori elips dan 2 lagi untuk kategori hiperbola. Langsung saja kita bahas bersama-sama. Jadi di sini untuk elips, di sini kompetensi yang harus Anda kuasai yaitu yang pertama, Anda harus mampu menentukan titik fokus. Kemudian yang kedua, Anda juga harus mampu menentukan eksentrisitasnya. Sementara untuk hiperbola di sini juga ada 2 kompetensi, yaitu yang pertama menentukan titik fokus. Kemudian yang kedua adalah menentukan asimtot. Ini adalah kompetensi yang akan kita pelajari kali ini. Saya ulang kembali ya, jika tidak terlihat dari layar Anda, yaitu yang pertama untuk elips Anda harus mampu menentukan titik fokusnya atau F-nya. Kemudian yang kedua di sini Anda juga harus menentukan eksentrisitasnya atau E-nya. Kemudian di sini untuk hiperbola, yang pertama adalah menentukan titik fokusnya sama, yaitu untuk menentukan F-nya. Kemudian yang kedua adalah menentukan asimtotnya atau Y-nya. Nah, di sini agak berbeda dengan yang kemarin yang kita bahas. Di sini ada yang sama, ada yang beda. Yang sama adalah kita masih berhubungan dengan jarak PF itu sama dengan eksentrisitas dikalikan dengan PL. Dimana yang kemarin kita bahas di sini, jika ternyata E-nya sama dengan 1, maka dia parabola. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah E-nya itu lebih besar daripada 0, tetapi dia kurang dari 1. Ini adalah elips. Kemudian yang kedua di sini, E-nya itu lebih besar daripada 1, maka dia disebut sebagai hiperbola. Nah, di sini yang berbeda adalah istilah-istilah yang akan kita gunakan. Di sini kenapa tidak saya hapus, karena ini adalah materi yang kemarin. Di sini ada perbedaan. Untuk P di sini tetap sama yang akan kita gunakan. Di sini P adalah titik. Kemudian selanjutnya di sini titik fokus masih sama. Di sini titik fokusnya adalah F, akan tetapi adalah nilainya. Kalau kemarin untuk parabola ini kemarin ya, di sini F-nya itu sama dengan plus minus P, 0 atau 0, plus minus P. Seperti itu. Kalau kemarin kita sudah pelajari ya bahwa parabola di sini ada 4 jenisnya, terbuka ke atas, kemudian kedua terbuka ke bawah, terbuka ke kanan, dan yang terakhir adalah terbuka ke kiri. Jadi di mana persamaan umumnya adalah y kuadrat sama dengan 4px, seperti itu. Jadi di sini ada p. Di sini kan kemarin ya y kuadrat sama dengan 4px. Ini adalah persamaan umum. Oh, yang di sini ya. Di sini saya kasih keterangan di sini saja, y sama dengan 4px. Jadi kemarin di sini unsur yang kita bahas adalah p. Di mana di sini untuk fokus di sini adalah plus minus p, 0. Jadi tergantung dia di mana tempatnya. Seperti itu. Atau 0, plus minus di sini 0, plus minus p. Seperti itu. Ini untuk yang kemarin. Kemudian di sini eksentrisitasnya yang kemarin direktrisnya kemarin itu kan L. Di sini ya, direktrisnya ini adalah L. Di sini bisa berupa Y, dia tergantung ya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah atau ke kanan ataupun ke kiri. Jadi bisa Y, bisa X, bisa juga Y. Nah, ini sama dengan adalah P. Jadi ini adalah
saya bisa tulis plus minus P juga ya. Jadi tergantung fokusnya. Kalau fokusnya positif, maka direktrisnya itu adalah negatifnya dari direktrisnya adalah negatifnya dari fokus. Jadi ini tuh mengikuti yang fokusnya seperti itu. Nah, di sini untuk parabola, untuk yang elips dan hiperbola, maka di sini untuk f-nya di sini ya. Kita langsung saja di sini. Untuk f-nya ini adalah plus minus c, 0 atau plus minus atau 0, plus minus c. Seperti itu. Ini adalah cuman bahasanya beda istilah. Kalau yang kemarin di sini adalah P, maka di sini kita menggunakan C. Ini kenapa saya jelaskan, karena saya ingin menyamakan dengan buku yang Anda jadikan sebagai panduan, yaitu buku Parcel seperti itu. Nah, di sini untuk C sendiri di sini adalah hasil kali A dikalikan E. A itu apa? Nanti kita bahas. E-nya ini adalah eksentrisitasnya. Seperti itu. Kemudian untuk yang ini sama ya, plus minus A, E. Jadi tergantung dia yang mana. Nanti kita lebih jelaskan mana yang positif, mana yang negatif ya. Seperti itu. Jadi sama ya, mau dia hiperbola maupun ini sama ya, ini sama, ini sama. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk L di sini kan berupa Y atau berupa berupa X atau berupa Y. Ini berhubungan dengan P. Nah, sedangkan untuk yang kali ini sama, dia direktrisnya ini adalah L-nya itu bisa berupa X. Kemudian di sini dia bukan ini ya. Dia bukan P tapi K. Seperti itu. Direktrisnya itu lambangnya adalah K, di mana K itu sama dengan A per E. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah istilah-istilah yang akan kita bahas untuk kali ini. Jadi mungkin biar lebih ini saya taruh di sini ya. Seperti itu. Jadi di sini saya kasih keterangan. Jadi di sini P-nya itu berubah menjadi C ya. Tergantung. Kalau untuk titik fokus gini. Oke. Jadi fokusnya ini kita rubah menjadi plus minus C. Saya ambil satu saja ya. Kemudian X-nya itu kita ambil K. Kalau kemarin X-nya itu berupa P. P-nya ini adalah direktrisnya. Negatif dari fokus seperti itu. Saya ambil salah satu saja, nanti kan Anda bisa lihat, disesuaikan dengan gambarnya. Oke, sebelum ke sana, kenapa penting saya sampaikan di awal? Karena nanti kita akan menurunkan rumus. Jadi langsung saja kita menurunkan persamaan untuk elips. Diperhatikan ya, kalau kemarin di sini kan karena E-nya sama dengan 1, maka syaratnya adalah jarak dari PF itu sama dengan jarak dari PL. Kalau kita berbicara tentang elips, syaratnya adalah, jadi kita tetap tulis syarat semuanya. Syaratnya tetap sini. PF itu sama dengan E dikali PL. Bedanya E-nya di sini tidak pasti ya, karena tadi dia besarnya bisa lebih besar daripada 0, kurang dari 1, jadi banyak sekali kalau dipecah-pecah. Nah, di sini gambar yang berbeda adalah seperti ini gambarnya. Saya kecil saja. Ini adalah sumbu koordinat kartesian. Di sini X, kemudian di sini Y. Saya zigzag aja di sini. Kalau kemarin parabola hanya mempunyai dua puncak. Kalau untuk elips dan hiperbola dia punya 2 puncak di sini dan di sini. Jadi sama ya, ini sama ke sini sama saja. Jadi ke sini sama ke sini itu sama. Saya random saja gambarnya. Anggap saja sama, kalaupun tidak berbeda. Seperti itu. Nah, di sini ini adalah A. Ini adalah puncak yang pertama, di mana A ini adalah A, 0. Nah, yang ini A tadi adalah belum ya. Di sini ini A, C ini dikali A dikali E. Oke. Nah, di sini A-nya ini adalah puncaknya. Titik puncak di sini A. Kalau yang di sini A negatifnya, A aksen. Itu sama dengan min A, 0. Seperti itu. Ini adalah titik puncak. Di sini ada 2 puncak, sama ya hiperbola nanti juga ada 2 puncak. Kalau kemarin untuk yang parabola itu kan 1 puncak begini saja. Nah, di sini nih puncaknya. Jadi cuma ada 1. Seperti itu. Kita hapus.
Kalau yang ini ada 2. Kemudian selanjutnya di sini saya kasih, di sini misalkan saya titik F, titik fokusnya ya. Fokusnya di sini adalah bisa dilihat itu adalah C. C itu adalah A dikali E. Jadi A dari sini ke sini dikalikan eksentrisitasnya. Seperti itu. Jadi A dikali E, 0. Kita ambil salah satu saja. Kemudian saya ambil di sini sembarang, di sini titik P. Titik P ini adalah kalau diambil ke sini kan ini adalah X, kalau diambil ke sini dia adalah Y. Seperti itu. Selanjutnya di sini di depannya, jadi kita ambil di sini. Nah, di sini adalah direktrisnya seperti yang kemarin. Kalau kemarin direktrisnya itu adalah L. Nah, L-nya di sini kemarin adalah P. Karena dia hubungannya dengan fokus, tapi di sini L-nya di sini kita ambil karena dia di sumbu X, jadi kita L-nya itu sama dengan X. Kemudian di sini kita lambangkan dengan K. Yang tadi saya bilang, K itu menggantikan si P, seperti itu. Di sini adalah A per E. Jadi sumbu dari, maaf, di sini A-nya itu adalah titik puncaknya dibagi dengan eksentrisitasnya. Nah, kita ambil di sini adalah ke sini ya. Ini kan bagian L-nya, L besarnya. Nah, oke. Selanjutnya di sini berdasarkan rumus yang ini ya. Oke. Rumus yang ini, jadi kita bisa ambil, kita ambil di sini saja. Jarak dari PF dari sini ke sini. Nah, oke. Jadi PF itu jaraknya ya, kemarin kan kuadrat dari sumbu koordinatnya. Jadi di sini X, maaf, di sini ya. Di sini X minus di sini X-nya adalah AE. AE kuadrat, oke, ditambah kemudian bagian Y-nya di sini tetap Y. Kemudian di sini kebetulan Y-nya adalah 0 kuadrat. Oke. Sama dengan di sini eksentrisitasnya tetap kita tulis. Kemudian jarak dari P ke L, dari sini ke sini. Kita ambil jaraknya. Mau titik-titik boleh, mau lurus juga boleh ya. Kita samakan yang di bawah, kita pakai garis putus-putus. Jadi sama ya di sini untuk L kan di sini, pasti dia juga punya koordinat kan. Jadi sepanjang garis ini, sepanjang garis L itu X-nya, di sini X-nya adalah di sini A kali E. Seperti itu, seperti kemarin. Selanjutnya di sini Y. Oke. Nah, di sini saya ulang lagi ya, untuk L-nya adalah A dikalikan E, kemudian Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita kurangkan. Jadi di sini adalah X. Maaf ya, maaf. Saya melakukan kesalahan. Coba diperhatikan, untuk L di sini adalah sepanjang garis di sini. Jadi X-nya di sini adalah A per E. Oke, jangan salah seperti saya melakukan kesalahan, maaf. Di sini X-nya adalah A per E di sepanjang garis ini. Jadi di sini A per E. Oke, begitu. Jadi selanjutnya di sini X-nya dikurang XL-nya di sini dikurangi A per E kuadrat, ditambahkan di sini untuk ordinat Y-nya Y, kemudian di sini juga ada Y-nya kuadrat. Oke. Kemudian kita operasikan, kita kuadratkan di sini, dikuadratkan sekaligus di sini dikuadratkan ya. Sekaligus dioperasikan. Jadi di sini kita operasikan sekalian langsung dikeluar, akarnya hilang, jadi X kuadrat min 2 AXE atau boleh begini, AXE karena dia perkalian boleh terbalik-balik ya. AEX juga boleh, AXE gitu. Oke, juga boleh. Jadi Anda terserah mau yang mana. Seperti itu. Kemudian ditambah, ini dikuadratkan jadi A kuadrat E kuadrat. Oke, kemudian ditambah Y kuadrat. Selanjutnya karena ini dikuadratkan berubah menjadi E kuadrat. Yang ini dioperasikan jadi X kuadrat min 2AX per E plus A per E A kuadrat E kuadrat ya. Seperti itu, dan ini 0. Kita tutup kurung. Selanjutnya di sini ini sama, ini kita kalikan dulu. Jadi ini kalikan ke sini adalah E kuadrat X kuadrat min ini dikalikan ke sini, jadi tinggal ini hilang 1 ya. Jadi 2A
EX. Oke. Kemudian ditambahkan ini habis dibagi ini, dikalikan ini habis, dibagi habis, jadi tinggal A kuadrat. Oke. Jadi di sini ini bisa kita ini ya selesaikan pindah ruas. Ini kan positif, negatif, ini negatif. Kalau ini pindah ruas kan jadinya positif. Jadi ini habis seperti itu. Jadi berubah menjadi X kuadrat. Ini pindah ruas berubah min E pangkat X. Kemudian plus Y kuadrat sama dengan sisanya adalah A kuadrat. Yang ini kita pindahkan ruas jadi minus A kuadrat E kuadrat. Oke. Selanjutnya di sini yang sama karena ini unsurnya sama-sama X, jadi kita keluarkan saja. Di sini 1 min E. Maaf ya sebentar, ini harusnya E kuadrat. Oke, salah ya. Jadi harus konsentrasi di sini. Oke, karena ini sama-sama, jadi kita keluarkan dikalikan X kuadrat. Ini sama ya, dikalikan kan X kuadrat. Ini dikalikan ini jadi ini. Kemudian plus Y kuadrat. Plus ini juga sama, dikeluarkan yang sama. Jadi 1 min E kuadrat dikalikan A kuadrat. Oke. Seperti itu. Selanjutnya kita kalikan 1 per, biar hilang jadinya A kuadrat 1 min E kuadrat. Oke. Dibalik juga boleh ya kalau Anda masih bingung. Ini saya letakkan di sini agar ini jadi satu. Mau di belakang mau di depan juga sama saja karena dia perkalian ya. Jadi ini kena ke sini. Jadi ini sama ini kan habis, tinggal X kuadrat per A kuadrat. Jadi ini sudah sama ini habis ya. Kemudian yang di sini plus Y kuadrat per di sini A kuadrat per 1 min E kuadrat. Oke, kemudian sama dengan ini dibagi ini habis sama dengan 1. Dan terakhir E kuadrat per A kuadrat, kita misalkan yang panjang ini adalah plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan baku dari si elips. Oke, di sini B-nya B kuadrat itu sama dengan A kuadrat 1 min E kuadrat. Jadi kalau ditanya B itu sama dengan A akar 1 min E kuadrat. Oke. Seperti itu. Nah, ini adalah persamaan baku dari elips yang kita turunkan sampai ke sini. Nanti selanjutnya saya tidak akan menurunkan ya karena waktunya tidak begitu banyak. Jadi di sini sudah dijelaskan. Untuk tahap yang pertama adalah Anda harus ini betul, ini adalah nanti akan ada soal yang akan meminta Anda untuk menentukan titik fokus dan eksentrisitasnya. Tetapi sebelum ke sana adalah Anda harus bisa menentukan si persamaan bakunya. Jadi persamaan baku dari elips adalah X kuadrat per A kuadrat itu sama dengan plus Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Seperti itu. Dengan konsekuensi seperti ini ya. Kemudian selanjutnya di sini ada gangguan ya, kita hapus. Tadi sudah saya jelaskan, jadi kita beginikan saja. Kita hapus juga di sini bagian sini karena kita sudah menyelesaikan satu, jadi langsung saja. Di sini untuk elips, jadi di sini elips itu jenisnya ini ada 2, yaitu yang pertama itu adalah elips horizontal yang barusan kita bahas tadi. Kemudian yang kedua adalah elips vertikal. Jadi saya hanya membahas secara detail satu saja, lainnya Anda pelajari sendiri ya. Di sini gambarnya kita gambarkan. Jadi seperti ini maksudnya X kemudian ini Y. Jadi kalau dia horizontal, jadi di sini gambarnya. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah horizontal. Di sini ya. A,0 di sini A aksennya minus
minus 0,0. Oke. Kemudian yang dari sini, jadi ini ke sini adalah A-nya. Nah, ini adalah A-nya. Sedangkan dari ke sini adalah B-nya. Oke. B-nya tadi. Seperti itu. Ini adalah sumbu mayor. Kalau yang biasa kalau di buku-buku dikatakan sumbu mayor, kalau yang ini namanya sumbu minor. B-nya itu sumbu minor. Nah, di sini kalau dia vertikal, gambarnya seperti ini. Jadi di sini. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sama ya. Di sini A-nya. Jadi A-nya di sini adalah 0, A. Di sini 0, 0, min A. Seperti itu. Kalau yang di sini oke, kita tuliskan di bawahnya saja biar Anda tidak bingung. Kemudian di sini yang tadi kita sudah menurunkan, di sini untuk rumus untuk yang horizontal itu adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat itu sama dengan 1. Kemudian selanjutnya di sini nanti ada yang sama dan ada yang beda. Selanjutnya di sini kemudian untuk mencari ini ya, a kuadrat itu sama dengan b kuadrat ditambah c kuadrat. Seperti itu. Ini sama untuk keduanya. Selanjutnya di sini saya tulis rumus-rumus yang penting. Selanjutnya di sini tadi c itu adalah c bisa dicari dari sini, bisa juga dikalikan dengan a kali e. Selanjutnya k itu sama dengan a per e. Oke, mungkin ini dulu. Nanti kalau ada yang terlupa saya tuliskan ulang. Kemudian kalau dia di sini f-nya untung ya. Jadi f-nya di sini adalah plus minus c, 0. Kita ulang lagi di sini, oke. Jadi plus minus a kali e, 0. Jadi tergantung, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ini bisa juga dicari dari sini. Seperti itu. Jadi banyak jalan menuju Roma, bahasanya di situ. Kalau yang vertikal di sini bedanya ini dibalik saja. Jadi sumbu mayornya bisa dilihat ya, sumbu mayornya itu berada di sumbu y. Jadi x kuadrat per b kuadrat plus y kuadrat per a kuadrat. Jadi dibalik. Karena di sini sumbu mayornya yang panjang, saya bilang sumbu mayor itu yang panjang ini berada pada sumbu x, maka x-nya adalah a. Tapi kalau yang di sini ini sumbu mayornya ada di sumbu y, jadi a-nya pindah ke y. Seperti itu. Ini sama dengan 1. Oke. Sama untuk yang di sini a kuadrat sama dengan b kuadrat plus c kuadrat. Kemudian c-nya juga sama, k-nya juga sama. Yang berbeda f-nya. Di sini f-nya adalah 0 plus minus c. Oke. Seperti itu. A-nya ya, A-nya juga sama. Kalau A di sini A, 0, kalau di sini 0, A. Jadi Anda bisa dilihat sendiri. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah untuk materi di elips untuk yang jenis-jenisnya seperti itu. Selanjutnya untuk yang hiperbola, kita langsung saja nanti biar langsung ke soal. Di sini untuk hiperbola bedanya di sini tinggal negatifnya saja. Oke, jenisnya di sini ada 2. Di sini yang pertama hiperbola horizontal. Sama ya, jadi saya mau mengejar contoh hiperbola vertikal. Jadi saya tidak akan menurunkan lagi karena di sini hampir sama, jadi di sini langsung ke rumus saja. Di sini rumusnya kita langsung ke sini ya. Rumusnya di sini x kuadrat per a kuadrat, di sini minus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Seperti itu, bisa dilihat rumusnya. Di sini x kuadrat per a kuadrat minus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kalau yang ini rumusnya adalah kembali lagi. Jadi sumbu mayornya dia di vertikalnya, di y-nya. Jadi tinggal dibalik. Jadi di sini minus x kuadrat per a kuadrat.
Oke, maaf di sini gini ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah persamaan untuk si hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Selanjutnya di sini apalagi? Oke, di sini ke sini rumus-rumusnya. Di sini yang membedakan adalah C kuadrat itu sama dengan, nanti Anda cari ya rumusnya, karena saya tidak menurunkan rumus, saya mau membahas soal biar lebih cepat saja. Jadi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat di sini. Jadi di sini beda. Ini sama ini berbeda ya. Nanti dilihat. Kemudian di sini C-nya masih sama, A dikalikan E. Kemudian K-nya juga sama, A per E. Selanjutnya di sini F-nya juga sama. Di sini F-nya adalah plus minus C, 0. Di sini plus minus A kali E, 0. Oke. Ini turunan dari ke sana. Kalau yang ini juga sama. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C sama dengan AE, kemudian K sama dengan A per E. Oh ya, maaf, asimtot ya, kita pakai asimtot aja. Y sama dengan B per A X plus minus ya. Oke, di sini K kemudian Y-nya sama dengan plus minus B per AX, kemudian F-nya sama dengan 0, plus minus C sama dengan 0 plus minus AX. Nah, ini adalah rumus-rumus yang perlu Anda kuasai untuk materi elips dan hiperbola. Jika saya melakukan kesalahan atau mungkin salah menuliskan rumus, nanti bisa Anda tuliskan di komentar ya, mungkin ada salah rumus yang saya lakukan. Seperti itu. Saya ulang kembali di sini untuk elips persamaan bakunya adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kalau yang di sini untuk elips vertikal, jadi di sini ada dua jenis dari elips, yaitu yang pertama horizontal dan yang kedua adalah vertikal. Nanti di sini yang membedakan adalah dibalik, jadi X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian untuk yang elips horizontal di sini X kuadrat X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi ini negatif. Seperti itu. Kemudian kalau yang hiperbola di sini X kuadrat sama ya, ininya dibalik. Ini yang positif, ini yang negatif. Seperti itu. Jadi perlu difahami, A itu selalu lebih besar karena A itu adalah sumbu mayor, sedangkan B-nya itu adalah sumbu minor. Jadi itu yang yang perlu Anda pahami. Sekian untuk pertemuan kali ini untuk materinya. Selanjutnya saya akan membahas beberapa soal. Langsung saja kita akan membahas 4 soal karena di sini nanti tugasnya banyak sekali. Seperti itu. Sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.